Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahid Januar, mahasiswa dari Arole Prindo, yang saat ini akan memberikan sedikit presentasi mengenai pemberian obat penyakit mata segmen posterior untuk memenuhi tugas mata kuliah farmakologi umum dan mata. Pengobatan penyakit mata segmen posterior seperti degenerasi makula terkait usia atau AMD, retinopati diabetik, glukoma, dan retinitis pigmentosa masih merupakan tantangan besar. Suntikan intravitreal, meskipun efektif dalam mengantarkan obat ke jaringan target, memiliki beberapa kekurangan, seperti resiko efek samping yang signifikan, seperti ablasi retina, pendarahan, endophthalmitis, dan katarak, dan kebutuhan untuk injeksi berulang yang seringkali tidak dapat ditoleransi dengan baik oleh pasien. Slide ini akan saya bahas tentang potensi penghantaran obat transskleral. Sklera sebagai jaringan yang menutupi bagian putih mata memiliki beberapa karakteristik yang membuatnya ideal untuk penghantaran obat. Antara lain, untuk yang pertama ialah luas permukaan sklera yang besar. Sklera memiliki luas permukaan 17 cm persegi, yang merupakan 95% dari total luas permukaan bola mata. Hal ini memberikan area yang luas untuk difusi obat ke dalam mata. Yang kedua, permeabilitas. Sklera cukup permeable terhadap berbagai zat terlarut, termasuk obat-obatan. Studi in vitro telah menunjukkan bahwa sklera permeable terhadap berbagai macam molekul, mulai dari obat kecil hingga protein besar. Yang ketiga adalah aksesibilitas. Sklera mudah diakses untuk aplikasi obat topikal. Obat dapat dioleskan langsung ke permukaan sklera, atau sistem pemberian obat dapat ditempatkan di atas sklera. Pada slide ini ada beberapa penelitian tentang penghantaran obat transskleral. Beberapa penelitian telah menunjukkan potensi penghantaran obat transskleral. Yang pertama ialah penelitian studi in vitro. Pada tahun 1977, Bill menunjukkan bahwa albumin dan dextran ketika disuntikan ke dalam ruang suprachoroidal mata kelinci akan berdifusi melintasi sklera dan terakumulasi dalam jaringan ekstraokular. Pada tahun 1984, Ahmed dan Patton mendokumentasikan bahwa timolol dan inulin topikal dapat menembus sklera untuk memasuki jaringan intraokuler setelah aplikasi topikal pada kelinci. Penelitian lain menunjukkan bahwa sklera permeable terhadap berbagai macam zat terlarut dengan berat molekul, baik pada jaringan sapi maupun pada jaringan manusia. Pada penelitian studi in vivo tahun 2023, Ambati et al. Menunjukkan bahwa sklera kelinci in vitro permeable terhadap dextran dengan berat molekul lebih tinggi hingga 150 kDa serta protein Ig dan albumin serum sapi. Studi lain oleh Ambati et al. Pada tahun 2023 menunjukkan bahwa pengiriman transskleral in vivo mampu mempertahankan tingkat signifikan protein aktif biologis di koroid dan retina mata kelinci. Vektor ini memberikan penyampaian selektif tanpa penyerapan sistemik yang dapat diukur. Lebih jauh lagi, protein mempertahankan aktivitas biologisnya. Dibandingkan dengan suntikan intravitreal, penghantaran obat transskleral memiliki beberapa keuntungan potensial. Antara lain, yang pertama lebih aman. Risiko efek samping lebih rendah karena tidak melibatkan prosedur invasif seperti suntikan intravitreal. Yang kedua, lebih mudah. Pasien dapat mengaplikasikan obat sendiri di rumah tanpa memerlukan bantuan profesional medis. Yang ketiga, lebih nyaman. Tidak memerlukan injeksi berulang yang dapat meningkatkan kepatuhan pasien terhadap pengobatan. Yang keempat, lebih hemat biaya. Biaya pengobatan dapat lebih rendah dibandingkan dengan suntikan intravitreal. Ada beberapa tantangan yang masih perlu diatasi sebelum penghantaran obat
transskleral dapat digunakan secara luas. Antara lain, efektivitasnya perlu diuji lebih lanjut pada manusia untuk memastikan efektivitasnya dalam mengobati berbagai penyakit mata segmen posterior. Yang kedua, farmakokinetik. Perlu dipelajari lebih lanjut tentang farmakokinetik pemberian transskleral, termasuk bagaimana obat diangkut melintasi sklera dan bagaimana distribusinya di dalam mata. Yang selanjutnya, sistem pemberian. Sistem pemberian obat yang ideal untuk penghantaran obat transskleral perlu dikembangkan. Sistem ini harus dapat mengantarkan obat ke sklera secara efektif dan efisien dan harus mudah digunakan oleh pasien. Saat ini ada beberapa sistem pemberian obat transskleral yang sedang dikembangkan. Yang pertama adalah gel dan salep. Gel dan salep yang mengandung obat dapat dioleskan langsung ke permukaan sklera. Yang kedua adalah sistem patch. Sistem patch yang mengandung obat dalam ditempelkan pada sklera. Yang ketiga adalah implan. Implan kecil yang mengandung obat dapat ditempatkan di bawah sklera. Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengantaran obat transskleral adalah pendekatan baru yang menjanjikan untuk pengobatan penyakit mata segmen posterior. Bukti eksperimental saat ini menunjukkan bahwa pemberian obat transskleral dapat dicapai dan memberikan harapan besar untuk meningkatkan pengobatan penyakit mata. Studi di masa depan akan lebih lanjut menentukan kelayakan pendekatan ini dan mengoptimalkan sistem pemberian obat untuk penghantaran obat transskleral. Pembahasan materi di atas saya ambil dari euvs.arvojournal.org dengan judul Drug Delivery for Posterior Segment Eye Disease. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Semoga materi di atas dapat bermanfaat dan membantu untuk pembelajaran lebih lanjut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.